Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan itu ditentukan oleh niat, dan setiap perbuatan seseorang tergantung dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jika seseorang berhijrah karena ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan tapi barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan kenikmatan dunia, awi meratin yang kihoha, atau karena ada perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dari sabda Nabi SAW di atas ini kita bisa memahami bahwasanya setiap amalan lahiriah seseorang, baik aktivitas perbuatan fisik ataupun ungkapan dan ucapan lisannya, itu tergantung dengan amalan batiniannya. Dalam artian bahwasanya setiap perbuatan kita, terutama pada aktivitas ibadah seperti sholat, puasa, haji, atau ibadah-ibadah yang lainnya, itu ditentukan oleh niatnya. Apa maknanya? Bahwasanya sah dan tidak sahnya ibadah itu tergantung dari niat kita. Atau dengan kata lain, dikabulkan atau tidak dikabulkannya ibadah kita tergantung dari niatnya. Atau dengan kata lain bahwasanya suatu perbuatan ibadah yang dilakukan oleh lebih dari satu orang akan berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari niatnya masing-masing. Karena itulah ulama menegaskan pentingnya niat di dalam ibadah. Ada ulama yang menyebut niat itu sebagai fardhu syam, sebagai fardu di dalam puasa. Ada pula ulama yang menyebutkan bahwa niat di dalam puasa adalah rukun, dan ada pula yang menyebutnya bahwasanya niat di dalam puasa itu adalah syarat sahnya. Apapun itu, apakah dia syarat sah puasa atau rukun puasa atau fardu puasa, yang jelasnya niat dalam puasa sangat penting untuk kita perhatikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait tentang niat ini. Yang pertama, bagaimana caranya kita berniat? Ulama sepakat bahwasanya mahillun niyah bil qalbi, tempatnya niat itu di dalam hati. Oleh karena itu, ketika ada seseorang telah berniat di malam hari dengan dalam bentuk menghadirkan keinginan atau maksud di dalam hatinya, maka sesungguhnya dia telah berniat. Jika ada orang bangun sahur kemudian muncul di dalam hatinya keinginan untuk puasa, maka sesungguhnya dia telah berniat. Jika ada seseorang sebelum masuk imsak muncul di dalam hatinya keinginan untuk puasa, maka sesungguhnya dia telah berniat. Meskipun memang beberapa ulama, khususnya di kalangan Syafi'iyah, seperti ulama Ifat Afifi dalam kitabnya Al-Jawahirul Azhariyah mengatakan bahwa memang niat itu adanya di dalam hati, tetapi kesempurnaan niat seseorang yang akan puasa adalah ketika melafazkan niatnya secara spesifik
bahwa saya berniat puasa Ramadan. Yang kedua, kapan orang harus berniat? Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Pada riwayat yang lain yang juga masih riwayat An-Nasa'i dari Hafsah, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat dari malam hari hingga sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sedangkan Abu Daud meriwayatkan bahwa man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat hingga sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis-hadis ini semuanya berasal dari istri Nabi Hafsah, yang kemudian ulama menyepakati bahwa sesungguhnya waktu kita berniat puasa adalah sejak di malam hari hingga sebelum masuk waktu fajar. Yang ketiga adalah berapa kali kita harus berniat. Karena puasa dilaksanakan itu ada yang 30 kali atau 30 hari dan ada yang 29. Ulama di kalangan mazhab Malikiyah, kita ambil contoh misalnya ulama pengarang kitab Kifayatul Talib Ar-Rabbani mengatakan bahwasanya niat puasa Ramadan itu cukup sekali, atau cukup kita berniat puasa Ramadan di awal bulan Ramadan, karena sesungguhnya perintah Allah adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan maka hendaklah berpuasa. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa niat puasa harus dilakukan setiap hari atau setiap malam. Karena itu ulama-ulama seperti Al-Ghazi, Al-Hisni ataupun ulama yang lain mengatakan tajibun niyatu likulli yaumin. Niat itu wajib setiap hari. Kenapa? Karena sesungguhnya inna siyama kulli yaumin, inna siyama likulli yaumin ibadatun mustaqillah. Karena puasa setiap hari adalah ibadah yang berdiri sendiri. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita perlu mempertegas niat kita sebelum melaksanakan puasa, dan mari kita berniat puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita mengantarkan kita untuk mendapatkan ketakwaan dan mendapatkan surga dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.